Bab 22. Setelah acara resepsi pernikahan selesai, Askia dan Hafiz serta Aisyah pergi dulu ke rumahnya Pak Rudi. Mereka semua sudah merasa kelelahan dengan acara resepsi. Cynthia sudah pulang ke rumahnya. Para kerabat pun sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Askia dan Burima sudah berada di kamarnya Askia. Askia menolak untuk ikut pindah ke rumahnya Hafiz. Namun Hafiz terus membujuknya untuk pindah. Begitu juga dengan Burima dan Pak Rudi juga sudah membujuk putrinya itu untuk ikut dengan suaminya. Askia malah menyuruh Hafiz dan Aisyah untuk tinggal di rumahnya. Kini Burima dan Anita tak bosan membujuk Askia. Dengerin mama, seorang istri itu tentunya harus ikut dengan suaminya. Mau dengan keadaan susah maupun senang. Sekarang kau adalah istrinya Hafiz. Hafiz berhak membawamu pulang. Ingat ya Kia, surganya istri ada pada suaminya. Jadi jangan menolak pindah bersama Hafiz, tutur Burima. Tapi aku gak bisa pisah sama mama. Aku juga rada takut sama Om Hafiz, ujar Askia. Anita hanya tertawa kecil mendengar ucapan adik iparnya itu. Sikapnya Askia memang belum bisa dikatakan dewasa. Mungkin karena dia terlalu manja. Dengar ya Kia, ada saatnya seorang anak perempuan pisah dengan ibunya yaitu ketika dia dibawa suaminya. Satu lagi, jangan panggil dia Om Hafiz. Usianya masih muda, lagian dia itu suamimu. Masa ya kau memanggilnya Om, ujar Burima memprotes. Panggil dia sayang, bisik Anita. Askia malah cemberut. MAH, Kia gak mau pindah dari sini. Rengek Askia. Drama pindah rumah pun dimulai. Burima sudah bingung harus bagaimana lagi membujuk putrinya. Kia, Kak Anita juga meninggalkan rumah saat sudah menikah dan ikut Mas Indra ke sini. Awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan Kak Anita justru senang dan bahagia bisa tinggal bersama kalian. Kak Anita juga yakin kau akan hidup bahagia dengan Hafiz dan Aisyah, tutur Anita. Hafiz masih mengobrol dengan Pak Rudi dan Indra di ruang tengah. Hafiz sudah menatap jam tangannya karena hari sudah semakin sore tapi istrinya itu belum turun juga. Si Kia lagi ngapain sih? Lama banget beres-beresnya. Jangan-jangan lemari sama kasurnya dimasukin koper juga. Ujar Indra yang tahu jika Hafiz sedari tadi menunggu istrinya. Boleh aku yang membujuk Askia? Pinta Hafiz yang seolah tahu jika kini istrinya belum siap untuk dibawa pulang. Tentu saja. Hafiz pun naik ke kamarnya Askia, tentunya untuk membujuk. Tok tok tok. Boleh aku masuk? Ujar Hafiz sambil membuka sedikit pintu kamarnya Askia hingga mereka nampak terlihat sedang duduk membujuk. Tentu, ujar Burima mempersilahkan. Biar aku yang membujuk Kia, MAH. Pinta Hafiz. Burima mengangguk dan mengajak Anita untuk keluar. Ia yakin jika Hafiz bisa membujuk Askia untuk pindah rumah. Hafiz kini mendekati istrinya dan duduk di sebelahnya. Tentunya senyuman lembut sudah ia tampakkan. Kenapa tidak mau pindah? Tanya Hafiz. Aku sudah terbiasa hidup dekat mama. Aku juga takut gak betah tinggal di rumahnya Om Hafiz. Kita tinggal di sini saja ya. Pinta Askia sedikit memohon. Hafiz tersenyum lembut. Kau sekarang adalah tanggung jawabku. Aku juga bertanggung jawab untuk memberimu tempat tinggal. Belajarlah untuk hidup mandiri. Kini kau sudah punya keluarga sendiri. Jangan selalu bergantung pada orang tua. Terutama mamamu. Sekali lagi kau ini adalah tanggung jawabku, tutur Hafiz. Hafiz sudah membujuk Askia hingga akhirnya istrinya yang manja itu menurut untuk ikut pindah ke rumahnya. Tapi tiap hari aku pulang ke sini ya, pinta Askia. Jangan setiap hari juga, kita akan punya kesibukan juga. Hari libur saja ya kesininya, ujar Hafiz. Askia terpaksa mengangguk. Ya sudah ayo kita berangkat, takut nanti kesorean. Pinta Hafiz yang merasa senang jika istrinya itu akhirnya mau diajak pindah setelah ia bujuk. Bentar dong, barang-barangku juga belum ku kemas. Bantuin ya bersihin baju-baju ke koper. Pinta Askia. Tidak usah. Maksudnya? Askia sudah menatap Hafiz. Tidak usah bawa baju dari sini. Mas Hafiz sudah sediakan baju-baju untukmu. Ujar Hafiz. Askia langsung mengernyit. Belum mengerti maksudnya Hafiz. Baju seperti apa yang disediakan Hafiz untuknya. Aku mau bawa baju-bajuku, pinta Askia lagi. Tidak usah Kia, biarkan baju-bajumu di sini. Tidak usah dibawa karena Mas Hafiz sudah menyiapkan baju-baju untukmu. Sesuai ukuran badanmu, kau pasti suka. Askia masih tidak percaya. Baju-baju bekasnya Tante Melati ya? Tuduh Askia. Lagi-lagi Hafiz tersenyum. Tentu saja bukan. Memangnya Om Hafiz tahu ukuran bajuku? Tanya Askia penasaran. Hafiz mengangguk hingga kini Askia kembali mengernyit. Dari mana Hafiz tahu ukuran bajunya Askia sementara mereka baru pertama kali bertemu saat pernikahan tadi? Itu pikirannya Askia. Askia belum tahu jika Hafiz pernah bertemu dengannya waktu di mal bersama Anita dan Doni. Hanya saja saat itu Askia belum mengenal Hafiz. Dari mana Om Hafiz tahu ukuran bajuku? Secara bertemu denganku saja baru hari ini, batin Askia. Sekarang bawa barang-barang pentingnya saja,
pinta Hafiz. Awalnya Askia menolak, namun karena takut diomeli papanya karena gak nurut sama suami. Akhirnya Askia menurut dan hanya membawa barang-barang yang penting yang ia masukkan dalam tas kecilnya. Udah siap? Ujar Askia yang kini sudah berdiri memakai tasnya. Hafiz pun tersenyum mengangguk. Ayo turun, Aisyah sudah menunggu di bawah. Sebelum pergi ke rumahnya Hafiz, terjadilah drama tangis-menangis di keluarga itu. Askia sudah menangis di pelukan mamanya. Mama, nanti Kia pasti kangen sama Mama, rengek Askia. Mama juga pasti akan merindukanmu. Tapi meskipun jauh masih bisa telepon atau video call. Kalau suamimu libur kerja kan bisa datang ke sini, ujar Burima. Nanti kalau Kia mau tidur gak ada yang ngelus-ngelus kepalaku, ujar Askia. Nanti si Hafiz yang akan ngelus-ngelus kepalamu. Ujar Indra yang mulai greget dengan kelakuan adiknya itu. Nanti kalau Kia mau makan siapa yang nyiapin? Kembali Askia melayangkan pertanyaan konyolnya. Jangan minta disiapin, tapi kau menyiapkan sendiri. Sekarang kau sudah menjadi seorang istri. Belajarlah masak, urusin anak dan suamimu termasuk makannya, ujar Pak Rudi. Askia sudah cemberut, dia tidak bisa masak sama sekali. Ia juga belum terbiasa dan belum berpengalaman mengurus anak seusianya Aisyah. Kini Askia sudah memeluk Pak Rudi. Kia berangkat ya Pak. Hati-hati ya, Papa doakan kau selalu bahagia dimanapun kau berada. Pesan Papa untukmu. Harus nurut sama suami. Ingat ya Kia harus nurut sama Hafiz. Ujar Pak Rudi mengingatkan. Kia hanya mengangguk-ngangguk. Kini Askia sudah memeluk Indra. Kalau sudah jadi seorang istri itu gak boleh manja lagi. Harus mandiri, jangan menyusahkan suamimu. Ujar Indra. Askia kembali mengangguk. Anita pun sudah memeluknya. Hati-hati ya sayang, semoga betah di rumah baru. Anita juga memberikan sebuah kado berukuran sedang pada Askia. Hadiah pernikahan untukmu dari kakak iparmu yang cantik ini. Ujar Anita. Askia pun tersenyum dan menerima hadiah itu. Makasih ya kak. Askia malah kembali menangis, sepertinya begitu sulit untuk berpisah dari keluarganya. Namun jika ada yang melihat bagaimana dia menangis, pasti mereka akan tertawa karena merasa lucu. Kia ayo kita berangkat, ajak Hafiz. MAH, Pah, Askia pergi dulu ya, pamit Askia. Iya sayang hati-hati ya. Hafiz pun berpamitan pada mertua dan iparnya itu. Mencium tangan Burima, Pak Rudi juga merangkul Hafiz. Kepada Anita hanya mengatupkan tangannya dengan sopan. Begitu juga dengan Aisyah yang bersalaman pada keluarga Askia. Fiz, jagain Kia ya. Pasti. Assalamualaikum, pamit Hafiz dan Aisyah. Waalaikumsalam. Setelah drama berpamitan selesai, Askia, Hafiz dan Aisyah pun masuk mobil. Kia memilih duduk di belakang. Sementara Hafiz dan Aisyah duduk di depan. Hafiz menjalankan mobilnya dengan hati-hati. Ketika sampai di sebuah rumah yang begitu elegan dengan ukuran sedang dan berlantai satu, Askia langsung terdiam. Ini rumah ada pembantunya gak ya? Ini pasti rumah banyak kenangannya antara Om Hafiz sama Tante Melati. Is, batin Askia. Hafiz tersenyum melihat istrinya yang bengong itu. Kenapa bengong? Rumahnya gak sebesar rumahmu ya? Ujar Hafiz. Askia hanya menunduk. Ayo masuk, ajak Hafiz. Hafiz sudah membukakan pintu. Sebelum masuk rumah, Hafiz meminta Askia untuk berdoa terlebih dahulu. Selain berdoa biar istrinya itu bisa betah di rumah itu, Hafiz juga berdoa agar diberi keberkahan setelah Askia tinggal di rumah itu. Rumah berlantai satu itu begitu teduh jika dipandang. Sudah pasti yang menempatinya akan betah.